Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qasama fadlahu baina ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ansarillahi wa amdadihi allazina jahadu billahi al-haq jihad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari yang baik ini, khatib memberi judul khutbah jujur membawa keberkahan dan keberuntungan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dikisahkan dalam sebuah buku yang berjudul Kisah Orang Saleh. Kita mengetahui bahwa Imam Syafi'i yang luas ilmu pengetahuannya mempunyai seorang bapak dan ibu yang akhlaknya yang baik. Dikisahkan dalam buku itu bahwa ayah dari Imam Syafi'i bernama Idris Syafi'i. Pada suatu ketika Idris Syafi'i ini dalam sebuah perjalanan, karena dia kelelahan, maka dia berhenti di pinggir sebuah sungai dan sambil duduk. Nah, ketika dia sedang duduk, dia lihat sebuah delima hanut begitu kembangnya di sungai. Terus dia ambil, kemudian langsung dia lahap karena lapar. Sampai buah delima itu habis dimakan, Idris Syafi'i menyadari bahwa yang dimakan ini bukanlah milik saya, bukanlah milik Idris Syafi'i. Pasti ada orang yang memilikinya. Oleh karena itu, Idris Syafi'i ingin menyelusuri, barangkali ada sekitar sungai ini batang pohon delima yang dimiliki oleh seseorang. Alhamdulillah, syukur nanti kalau juga ketemu dengan yang memiliki pohon delima itu. Nah, setelah dia telusuri, ketemu
pemilik kebun. Lantas Idris Sapi'i bertanya kepada orang yang dekat berada di pohon delima itu, apakah Bapak yang punya pohon delima ini? Iya, kenapa? Saya tadi memakan buah delima, barangkali jatuh dari pohon ini di sungai. Terus saya ambil dan saya makan. Saya mohon kepada Bapak untuk diridai. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian kepada pemilik batang pohon kurma itu? Karena Imam Syafi'i, Idris Sapi'i sadar. Pertama, karena yang dimakan bukan miliknya, dan kalau kita memakan makanan yang bukan milik kita, ini adalah haram dan nanti menjadi jilatan api di neraka. Ini yang terbayang oleh Idris Sapi'i. Oleh karena itu dia minta keridhaan kepada pemilik pohon delima ini. Apa jawab dari yang memiliki pohon delima? Boleh saya redai, tapi Anda harus bekerja di kebun saya ini beberapa hari lamanya. Setelah itu baru nanti saya redai dan saya halalkan apa yang kamu makan. Nah, Idris Sapi'i menyetujui. Siap, saya akan laksanakan. Nah, setelah selesai beberapa hari Idris Sapi'i bekerja di kebun pemilik kebun pohon kurma itu, dia katakan kepada pemilik pohon delima, saya sudah selesai bekerja beberapa hari sesuai yang Bapak katakan kepada saya, sudah boleh saya pergi dan buah delima yang saya makan sudah bisa dihalalkan. Pemilik pohon delima menjawab lagi, saya belum menghalalkan, ada syarat lagi. Apa syarat? Saya akan penuhi. Saudara harus menikahi putri saya. Tetapi untuk Anda ketahui, putri saya itu lumpuh, tidak bisa jalan. Kemudian dia bisu, tidak bisa berbicara, dan dia peka, tidak bisa mendengar. Alangkah terperanjatnya Idris Sapi'i kalau saya menikahi putri Bapak pemilik pohon delima yang seperti ini, kira-kira bagaimana ya? Kira-kira begitu. Tetapi apa boleh buat? Karena yang jadi pikiran Idris Sapi'i bagaimana makanan yang dimakan itu halal. Karena dia tidak mau tubuhnya nanti dijilat oleh api neraka. Dengan rasa terpaksa dan ikhlas, lantas Idris Sapi'i menjawab, saya laksanakan. Saya akan bersedia menikahi putri Bapak. Nah, akhirnya dilaksanakan acara pernikahan, ijab kabul. Setelah dilaksanakan ijab kabul, terus pemilik pohon delima dan sekaligus sudah menjadi mertuanya mempersilahkan Idris Sapi'i menuju sebuah kamar. Silahkan Anda masuk ke kamar itu, istri Anda ada di dalam. Kemudian Idris Sapi'i menuju kamar. Setelah sampai di depan kamar, Idris Sapi'i mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas dijawab
oleh putri yang ada di dalam kamar itu, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Idris Sabai itu terakhir, "Jangan-jangan saya salah masuk kamar. Tadi dikatakan tidak bisa bicara, ini kok bisa?" Kemudian dia balik, dia ketemu dengan pemilik pohon delima dan sekaligus juga mertuanya. Dia katakan, "Tadi Bapak mengatakan tidak bisa bicara, sekarang saya mengucapkan salam, kok dijawab? Jangan saya salah kamu." "Kamu tidak salah kamu. Saya hanya punya anak satu-satunya. Yang saya katakan kepada kamu itu adalah kata-kata biasa. Yang saya maksud lumpuh tidak bisa berjalan itu adalah karena anak saya ini tidak pernah pergi ke tempat yang haram. Anak saya ini tidak pernah, yang saya maksudkan tidak bisa bicara itu adalah anak saya itu tidak pernah berkata yang tidak benar. Yang saya katakan anak saya tidak bisa melihat itu adalah karena dia tidak pernah melihat yang haram." Masya Allah. Rupanya pemilik kebun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencarikan anaknya seorang pemuda yang jujur, yang saleh, karena dia juga punya putri yang terjaga juga kesalehan. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 26, bahwa wanita yang baik hanya untuk lelaki yang baik, demikian juga sebaliknya. Al-khabithu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wa thayyibat lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Dari pernikahan yang penuh berkah inilah lahir seorang ulama yang begitu besar peranannya terhadap umat Islam. Jadi tepat juga dikatakan oleh pepatah bahwa buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohon. Jadi karena Idris Sabi dan istrinya mempunyai akhlak yang baik, maka dia juga melahirkan anak yang baik, yaitu Imam Sabi. Betapa dasarnya cerita tentang Idris Sabi ini, kejujuran berbuah berkah. Padahal yang beliau lakukan itu bisa jadi menurut kita sepele, berbeda dengan orang saleh. Bagi mereka tidak ada dosa yang bisa disepelekan. Mereka tidak melihat besar atau kecilnya dosa yang mereka perbuat, tapi mereka mengingat di hadapan siapa mereka berbuat dosa. Maka marilah kita renungkan bagaimana kita menjaga kejujuran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Allah
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah bima amara wantahu amma naha wa'lam anna Allah amarakum bihamdi badaihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika muqarrabin. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ma'al baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Warda anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi